Halo bro, ketemu lagi dan saya Bro Tani di channel Roni P. Hari ini Bro Tani akan share informasi yang tentunya sangat membahagiakan ya untuk teman-teman semua, terutama teman-teman yang petani ya. Informasinya apa? Informasinya adalah harga buah sawit yang naik tertinggi sepanjang sejarah. Jadi luar biasa sekali ya teman-teman, harga buah sawit sekarang tinggi sekali. Update terbaru harga buah sawit ini memang di setiap daerah berbeda-beda ya. Jadi dan juga berbeda-beda sesuai dengan usia tahun tanamnya, yang tentu saja usia tahun tanam itu mempengaruhi kadar kadar minyak yang ada di dalam buah sawitnya gitu ya. Jadi update terbaru ini memang di pulau di Provinsi Riau ya teman-teman, itu harga buah sawit mencapai 4.100-an. Jadi tinggi sekali ya, 4.100-an itu tertinggi sepanjang sejarah sampai dengan saat ini. Jadi belum pernah tuh kita sebelum-sebelumnya sampai menyentuh harga 4.100-an 1 kilo. Bayangkan teman-teman, kalau 4.100, kalau 1 ton udah 4.100.000, maaf ya, 4.100.000 1 ton. Sementara biasanya kalau 1 hektar sawit itu sebulan bisa panen 2 ton sampai 3 ton. Kalau 2 ton aja normalnya standar itu berarti 1 bulan udah penghasilannya udah 8.100.000 1 hektar. Gimana kalau punya 10 hektar? Ya kan? Gimana kalau punya 100 hektar? Wah, udah luar biasa ya, di rumah aja ya, teman-teman. Jadi ini berita yang sangat membahagiakan untuk teman-teman para petani sawit terutama tentunya ya. Ada banyak faktor sebenarnya teman-teman yang bikin harga buah sawit naik ya. Kita sudah tahu lah ya kalau jual beli atau trading gitu ya, mau barang mau apapun komoditas itu faktor naik atau turunnya itu 2, yaitu supply and demand gitu ya. Jadi yang mau beli sama yang mau jual gitu ya, stoknya banyak atau enggak, yang mau beli banyak atau enggak. Nah itu faktornya. Nah diantara faktor-faktor kedua ini banyak lagi faktornya yang lain gitu ya. Nah misalnya sekarang menurut yang Bro Tani tahu dan juga yang Bro Tani baca-baca gitu ya, itu yang mempengaruhi supply and demand-nya itu sawit kondisinya kayak sekarang ya, faktor COVID-19 juga ya salah satunya. Kenapa? Karena COVID-19 itu mempengaruhi tenaga kerja. Jadi sekarang mobilitas tenaga kerja terutama kayak pemanen gitu ya itu kurang. Kan penghasil minyak sawit di dunia itu yang terbesar Indonesia dan Malaysia. Nah, jadi kebanyakan tenaga kerja yang bekerja di Malaysia juga itu berasal dari Indonesia. Nah, selain di Indonesia sendiri. Nah, sementara mobilitas kita kan agak sulit ya sekarang karena apa? Harus swab, harus PCR, harus vaksin gitu ya kalau mau kemana-mana, sehingga para pemanen-pemanen ini atau calon-calon pekerja pemanen ini enggan untuk bekerja misalnya ke Malaysia atau ke daerah misalnya kayak Kalimantan Tengah gitu ya, yang pemanen yang dari Sulawesi atau dari mana gitu. Jadi akhirnya ya kalau nggak ada pemanen, siapa yang mau panen buahnya? Akhirnya produksi turun. Nah seperti itu. Itu satunya. Yang lain itu juga penyebab cuaca ekstrim. Sekarang cuaca udah nggak bisa seperti dulu lagi ya, kenyataannya di lapangan seperti yang kita lihat ya, itu hujan, nanti hari ini hujan, besok panas sebentar, hujan gitu ya. Akhirnya apa? Jalan gitu ya, terutama jalan sih itu banyak yang rusak, sehingga kalaupun sudah dipanen itu nanti mau dikirim ke pabrik gitu ya, itu terganggu. Kenapa? Jadi nanti jalannya rusak, terkirim ke pabrik juga terhambat gitu ya. Jadi
Kalau udah terlambat ya nanti otomatis hasil akhir CPO-nya juga jadi lambat juga gitu ya. Jadi produksi otomatis juga turun. Nah, itu yang awal-awal kemarin bikin harga CPO naik gitu ya. Jadi harga otomatis ngikut harga minyak sawit. Selain juga memang kebijakan pemerintah Indonesia terutama ya, teman-teman, yang mendorong sangat luar biasa harga CPO naik. Kebijakannya apa? Kebijakannya adalah kebijakan B30. Sekarang kan udah ada B30 tuh, teman-teman. Jadi akhirnya suplai CPO yang diproduksi dari misalnya Indonesia sendiri itu dipakai di negara kita sendiri gitu ya, untuk B30. Nah, akhirnya negara-negara yang biasa beli minyak sawit dari Indonesia itu kan butuh kan, tetap butuh ya. Banyak negara-negara yang beli dari kita, mereka butuh untuk sumber daya mereka. Karena kita banyak pakai, akhirnya mereka naik harganya. Karena tadi supply and demand kan, karena dipakai di dalam negeri aja untuk B30 tadi, yang lain mau beli barangnya nggak ada, kondisi cuaca, kondisi para tenaga kerja, akhirnya harganya juga naik gitu ya. Nah, itu juga yang mempengaruhi gitu ya. Makanya sekarang harga CPO naik tinggi di luar negeri, akhirnya para eksportir CPO ini ekspor keluar. Sekarang di dalam negeri lagi kita keteteran ya teman-teman. Ya tahu sendiri lah ya, sekarang minyak goreng mahal karena minyak goreng sumber bahan baku utamanya adalah tadi minyak sawit gitu ya. Akhirnya dibuat lagi peraturan DMO ya. DMO itu kemarin 20%, kalau mau ekspor harus 20% wajib dijual di dalam negeri gitu ya. Nah, sekarang ada lagi katanya mau dibikin 30% lagi DMO-nya gitu, untuk menyeimbangkan harga CPO-nya di dalam negeri sehingga bisa menurunkan harga minyak goreng ya. Itu kebijakan pemerintah ya, harapannya semoga kalau kita sebagai petani sawit sih harga minyak sawit tetap tinggi gitu ya, dan harga minyak goreng itu bisa turun ya. Itu nanti biar pemerintah yang memikirkan bagaimana caranya gitu ya. Mereka lah yang tahu kan, orang-orang pintar semua di sana begitu. Nah, belum lagi teman-teman yang bikin harga minyak sawit semakin tinggi melonjak itu apa? Itu adalah ya, kita semua tahu ya, perang Rusia Ukraina. Nah, kenapa teman-teman itu juga mempengaruhi ya? Kita udah jelas lah, kalau misalnya perang terjadi di suatu tempat dan itu pasti berkaitan dengan ekonomi negara lain. Dan kita ketahui bahwa Rusia merupakan salah satu negara besar gitu ya. Rusia merupakan salah satu produsen minyak ya, minyak terbesar di dunia salah satunya. Terus juga gas juga salah satunya. Dan kalau Ukraina katanya yang saya tahu itu adalah produsen gandum. Nah, ini adalah kebutuhan masyarakat dunia lain, maksudnya dari negara-negara lain ya. Jadi otomatis karena mereka perang, suplainya pasti akan terganggu. Nah, kalau sudah terganggu, otomatis yang sekarang komoditas ini lancar berputar di seluruh dunia, kalau terganggu otomatis ada yang nggak dapat dan segala macam. Akhirnya kan minyak aja misalnya, kayak sekarang minyak itu naik tinggi sekali ya, karena suplainya kurang kan, dari Rusia mungkin salah satunya suplainya kurang. Akhirnya minyak naik, otomatis biaya operasional juga naik dong ya kan. Ya kita tahu lah, kalau misalnya kayak sawit, nanti pabriknya mungkin butuh itu minyak. Terus kalau kayak angkutannya butuh minyak, otomatis biar biaya operasional naik ya otomatis mengikuti. Akhirnya minyak sawitnya juga naik. Selain juga orang-orang, waduh, kita nggak bisa minyak nih, apa nih energi alternatif. Akhirnya minyak sawit juga digunakan, dicari lagi nih untuk bisa juga berpikir sebagai energi alternatif. Jadi akhirnya itu juga salah satunya yang menggerek naik harga TBS, harga CPO, dan mengikuti harga TBS-nya sampai tertinggi kayak sekarang di sepanjang sejarah ya. Selain itu memang teman-teman perlu ketahui, bukan cuma minyak sawit kok yang naik harganya, harga batu bara juga naik gitu ya.
harga gas juga naik, rata-rata semua naik karena memang kondisi sekarang lagi sulit ya. Bagi kita sih para petani sawit ya, kita senang aja harga minyak sawit naik, tapi kita berharap harga yang lain bisa tetap stabil gitu ya, seperti harga minyak goreng ya, karena percuma juga kalau pendapatan kita bertambah tapi pengeluaran kita juga bertambah gitu kan, percuma aja, sama aja kan, 1+1 ya 1+1 sama aja ujung-ujungnya. Jadi kita sih berharap pemerintah segera membantu memikirkan solusi. Di sana banyak orang-orang hebat, banyak orang-orang pintar, bagaimana solusinya untuk kita, terutama negara Indonesia ini bisa pendapatannya bisa besar, mungkin salah satunya dari minyak sawit gitu ya, dan juga pengeluaran kita bisa dibantu menjadi lebih sedikit ya, harga-harga sembako, harga-harga bahan bakar gitu ya, minyak, gas, harga kebutuhan hidup sehari-hari gitu ya, minyak goreng misalnya, itu bisa tetap stabil. Begitu teman-teman yang Bro Tani ingin share hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan kalau kalian suka video ini dan kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain. Kita tutup videonya. Sebelum kita tutup, jangan lupa supportnya di subscribe ya teman-teman, dan ditekan tombol loncengnya supaya update video terbaru dari Bro Tani. Dan di share tadi jangan lupa sebanyak-banyaknya kalau menurut kalian video ini bermanfaat. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan, disampaikan, atau yang Bro Tani sampaikan menurut kalian kurang, kalian bisa tuliskan di kolom komentar biar kita sama-sama belajar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dengan Bro Tani di video selanjutnya. Salam tanam berduri. Dadah.